بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pun masih bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Lantas kita pun ya berharap akan rahmatnya, demikian pula keberkahannya di bulan ini insyaallah ta'ala. Dan juga karena bulan itu tersebut sebagai syahrul Quran atau bulan Quran, maka kita pun mempelajari ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kembali kita akan membahas tentang membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan juga dengan benar insyaallah ta'ala, sesuai dengan hak-haknya, itu makhraj, demikian pula sifat hurufnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah, demikian pula para tulabul ilmi, para santri semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Sehat semua antum? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sampai ya sekarang insyaallah ta'ala bismillah kita sampai di ayat yang terakhir ya dari surat Al-Fatihah. Ya, menurut kebanyakan para ulama kita, demikian pula menurut dari apa yang ada di qiraahnya Hafiz an Asim. Hafiz an Asim yaitu qiraah kita. Yaitu apa? Di sini adalah si. Nah, kembali kita masuk ya, si. Jadi antum tadi ya di ayat yang ke-6, jangan sampai tertukar antara si dengan mus. Ya, jadi ihdinas si, kemudian mus adalah tidak ada suara di antara lidah dan juga langit-langit. Nah, baik. Selanjutnya adalah di sini kalimat si, ya si. Nah, si di sini adalah dia tersebut sebagai ya huruf tadi adalah itbaq, yaitu ada suara di antara lidah dan juga apa? Langit-langit. Sehingga harus ada suara. Si, coba si. Shi. Benar nggak kalau shi? Salah. Kalau huruf shi apa? Huruf sya. Huruf sya itu ada sifat tafasinya. Nah, ini sehingga pakai huruf so. Jadi tidak ada hubungan pula dengan bibir. Shirato. Karena kalau sudah ada hubungan dengan bibir, shi nanti menjadi huruf shin. Ini bahaya ya. Jadi kalau seorang baca shiratal ladzina, jali khafi, jali karena mengganti apa? Huruf, tidak boleh. Sehingga harus menggunakan si. Baik. Ra. Ya, ra pun di sini adalah dia huruf tebal, tafkhim. Kemudian ta pun adalah huruf tebal isti'la, maka semuanya tebal di sini, sa, ra sama ta. Ya, jadi kita pastikan suara itu naik ke atas langit. Sirata. Baik. Sirata. Sirata. Nah, kemudian masuk ke huruf lam. Nah, siratal, ya siratal, ya, dan huruf lam di sini ada syiddahnya, ada tasydidnya. Siratal ladzi, di-nya ya dia adalah huruf dha, dia makhrajnya adalah tarful lisan, ya, atau dia adalah ujung lidah. Ya, siratal ladzina, di-nya dia adalah jauf, mengalir suara. Ya, mad kita di saluran tenggorokan. Kemudian siratal ladzina, mudah insyaallah.
Kemudian an'amta. Nah, di sini bukan an'amta. Karena huruf nun adalah hurufnya apa? Tawassut lin Umar. Sehingga kita berikan haknya, yaitu suara masih mengalir sedikit. An, bukan an'am, tapi an. Demikian pula huruf A. Ya, huruf A kemudian masuk ke huruf mim. Ya, masuk ke huruf mim. Ini pun sama, dia adalah tawassut, kita berikan lagi. An'amta. Dan huruf nun bukan huruf qalqalah sehingga dipantulkan. Bukan an'amta. Ada seperti itu? Ya, tes ya. An'amta. Mana ini? An'amta. Tuh, kan? An'amta. Tuh, kan kedengaran. Siapa nih? An'amta. Nah, baru benar. Ngaku tadi siapa yang mengkolakkan nun? Bukan an'amta. An'amta, bukan. Baik, ulangi ya. An'amta. Tuh, kedengaran lagi. Siapa sih? An'amta. Nah, ini baru benar nih. An'amta. Oh iya. Ya, tidak boleh untuk dipantulkan. An'amta. Dan bukan juga dua-duanya. An'amta. Salah. Kalau an'amta dia jali karena dia merubah huruf. Tapi pertama adalah huruf A, yang kedua adalah huruf A. Ya, an'amta. An'amta. Baik. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ya, alaihim di sini. Nah, kemudian huruf gha, ghairil. Huruf gha itu huruf apa? Isti'la atau tebal. Hurufnya apa? Khussa, dogtin, hiub. Maka bukan ghairi. Bukan ghairil. Jadi bukan huruf ghai, bukan, tapi huruf ghai. Ya, huruf gha, bukan huruf gha. Bukan ghairil. Ada yang membaca begitu? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Salah. Secara sifatnya. Ya, karena dia lahannya khafi, tapi dia adalah huruf isti'la yang dimana kita itu naik suaranya di langit-langit mulut. Thayyib ya, ghairil. Bukan gairil. Ya, tapi ghairil. Dia temannya apa? Huruf apa? Makhrajnya? Kha. Nah, kha dan gha dia berada di al-halq atau tenggorokan bagian atas. Ya, jadi gha. Baik. Ghairil maut. Nah, ini pun sama huruf gha. Ini adalah ya huruf dia isti'la, maka dia itu adalah huruf yang tebal. Kemudian huruf gha adalah huruf rakhawah. Ya, sehingga di situ ada aliran suara yang tersisa. Ya, maghdubi. Jadi bukan magdubi. Kalau magdubi nanti jatuhnya ke syiddah. Ya, berhenti total. Tidak, tapi ada suara aliran yang mengalir. Maghdubi. Thayyib. Maghdubi. Barakallahu fikum. Huruf dha. Ya, huruf dha temannya apa? Ta dan juga ta dan juga ya, tapi dia adalah huruf dha itu adalah huruf apa? Afwan, ini ya, afwan. Huruf dha adalah huruf makhrajnya apa? Hafatu al-lisan atau artinya apa? Tepi lidah, tepi lisan. Dan huruf dha ketika kita mengucapkan boleh dua-duanya nempel ke gigi geraham, ya, tepiannya boleh satu saja. Pernah belajar itu ya? Misalkan do, ini aja nih. Do. Boleh dua-duanya. Do. Thayyib. Do. Nah, tepian lidah nempel di mana? Geraham dua-duanya. Do. Nah, beda dan ini boleh ketika satu aja. Do misalkan. Ya, do. Nah, dua-duanya boleh. Dan huruf dha ini adalah huruf isti'la juga, dia tebal dan juga bagian dari huruf itbaq sifatnya. Yaitu dia ada suara ya di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkannya. Thayyib. Ikut ana ya. Dha.
Di. Di. Bukan duwi. Duwi lagi. Di. Do. Do, di, du. Oh iya, itu ada suara. Kita ganti. Do. Di. Di ada suara nggak di langit-langit? Tidak ada. Ini huruf apa karena dia huruf dal. Salah. Kalau misalnya tidak ada suara di antara langit-langit dan tepian lidah, di antara langit-langit dan juga lidah. Lanjut. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi-nya kita panjangkan maghdubi 'alaihim. Nah, dalam qiraah Hafs an Asim, kalau antum mau ingin mendapatkan sanad, tidak boleh berhenti di 'alaihim. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak boleh. Secara qiraah Hafs. Kalau antum memang mau mempraktekkan secara full periwayatan sanad Hafs. Di sini siapa yang suka jadi imam salat? Antum berhenti di 'alaihim pertama. Karman berhenti. Said berhenti. Berhenti. Muad berhenti. Oh iya, Anda juga berhenti. Intinya secara hukum siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh secara hukum, boleh, nggak masalah ya. Dan ana juga masih sampai sekarang nih kalau ngemamin orang itu 'alaihim di situ. Tapi secara disiplin ilmu Hafs an Asim, jalur pesanadan itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena memang itu bukan tempat berhenti, dan ini ciri khasnya yaitu dari periwayatan Quran jalur Hafs dari Asim. Kenapa? Ya karena ini adalah jalurnya orang-orang Kufiyah. Nah beda dengan riwayat yang lain. Ada yang tahu selain Hafs ada bacaan apa lagi? Warash. Warash apa lagi? Qalun. Nah kita ambil dua sampel. Warash dan juga Imam Qalun itu ketika membagi surat Al-Fatihah, maka mereka pun sama. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 6 atau 7? 7. Kata Allah sab'un matani kan? 7 ayat yang terus diulang-ulang. 7 semuanya. Nah bedanya apa? Warash dan juga Qalun yang tadi disampaikan, Warash dan juga Qalun itu dia menjadikan awal ayat dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang ayat ketujuhnya mana? Yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia. Sehingga dipisah di dalam qiraah mereka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Di situ ya. Kemudian ghairil maghdubi ini adalah qiraah mereka, walaupun secara bacanya bukan qiraah mereka, ini Hafs masih. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah kita Hafs nih. Maka Hafs itu menjadikan bismillah bagian dari Al-Fatihah ayat yang pertama, sehingga itu dibacanya sempurna sampai ayat yang terakhir. Itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia. Pertanyaannya, kuat nggak bacaannya ketika jadi imam? Nah, kalau tidak kuat, maka 'alaihimnya tapi yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, di situ. Aman. Kemudian lantas diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita membaca disiplin ilmu ala qiraahnya dari Hafs dan juga Asim, yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari guru saya adalah tidak boleh berhenti di kalimat 'alaihim. Ya, namun secara hukum boleh, secara hukum ya. Tapi secara jalur pesanadan, pembelajaran itu tidak kita berhenti di situ. Karena di situ bukan akhir ayat. Bahkan dalam mushaf Indonesia kalau tidak salah adalah waqaf mamnu. Di sini ada yang waqaf mamnu enggak? Ada, itu. Waqaf mamnu di 'alaihim. Artinya apa? Tidak boleh berhenti. Begitu. Ya, wallahu alam, tapi intinya secara hukum kita baca enggak masalah. Ya, Al-Fatihah kita baca di situ. Namun lebih bagusnya adalah ya tadi, yaitu dua cara, yaitu kita sambung semuanya atau kita berhenti di kalimat 'alaihim yang kedua. Baik, kita lanjutkan lagi ya.
Ghairil maghdubi alaihim. Ya alaihim. Yang kedua, ya mimnya adalah dia tawassut atau kita matikan dan ada aliran suara. Kemudian walad, ya walad. Nah, huruf lam di sini kalau kita lihat maka dia ada huruf alifnya karena dan dikatakan dan tidak la. Nah, dan juga huruf lam di sini tentu harus terbaca, jadi tidak berubah dengan jadi menjadi kalimat lam saja, lupa dengan kalimat a-nya. Nah, sehingga kita bagaimana cara bedakannya? Karena kan ini ada tasydid di huruf do. Sehingga kita menjadikan huruf lamnya kita naberkan, intonasinya kita tinggikan. Walad, 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 ya. Jadi bukan walad, ini salah kalau gitu ya. Hanya meninggikan intonasi, bukan memanjangkan huruf. Walad, walad, bisa? Coba walad, walad, walad. Selanjutnya huruf do. Tadi sudah kita sampaikan ya huruf do. Huruf do itu bahkan huruf do ini diantara sifatnya adalah istitalah. Ya, yaitu ketika huruf do kita ngomong, maka dia akan ya huruf lidah kita akan menjulur ya. Lidah kita ini akan ya menempel di geraham atas gitu. Walad. Jadi kalau kita ngerasakan huruf do walad, nah dia itu menjulur terus. Ini adalah istitalah atau bergeraknya lidah. Ya, kemudian do. Nah, ini apa hukumnya? Mad, iya betul. Mad apa? Mad wajib. Mad apa? Mad wajib, mad lazim. Apa mad jaiz? Mad lazim. Artinya kalau mad lazim harus berapa harokat? 5 apa 4? 5 apa 4? Kalau mad lazim harus 6. Kalau riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah maka mad lazim itu berapa? 6 harokat. Yang boleh 4, boleh 5 itu mad apa? Mad jaiz sama mad wajib dalam thariqahnya Syatibiyah. Kalau lazim maka dia mau tidak mau harus 6. Nah, kemudian ada masalah lagi di sini lagi-lagi mad ketemu syiddah atau tasydid maksudnya. Maka ketika itu lantas kita pun memberikan naber di kalimat lam di sini tanpa berlebih-lebihan. Kemudian huruf lamnya adalah ya jauf atau mengalir udara dan huruf nunnya kita matikan dengan ya sifatnya tawassut yaitu ada aliran suara yang masih tersisa. Baik, ikuti ana ya. Waladdallin. Baik. Paham? Baik ya, kita akan baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fikum. Bisa insyaallah? Nah, dan kalimat maghdubi ya, maghdubi apa maghdubi? Ya, mau karena gha huruf apa? Isti'la. Dia harus ada suara langit-langit naik ke atas langit-langit ya. Mau dan dia adalah ya huruf yang masih ada aliran ketika kita matikan. Maghdubi alaihim. Baik, barakallahu fikum. Naam. Ibrahim. Ya, pakai qiraahnya Hafiz ya Syatibiyah, tidak boleh berhenti di alaihim. Kalau enggak kuat alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa jadi itu ya? Habis suaranya. Ayo, nah. Ya, Rehan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. Tapi mim pertama terdengar tadi agak ada kokolahnya ya, dikit tapi ada. Nah, karena Berhenti nggak Pak Ustaz? Berhenti di alaihim. ya, kalau nggak itu tapi alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Nah itu dia. Jangan. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada berhenti tadi? Nggak jadi. Nah, kalau bisa. Siratal ladzina Kurang istilah ya. Kurang itu juga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Nah. Ya, shotnya dari kurang istilahnya ya. Baik. Nah, ada. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hati-hati. Istilah bukan mau. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran ya. Dan saya kembali ingatkan ya kepada ikhwan wa akhwat fillah yang di rumah, kesalahan-kesalahan sedikit ya dari ayat 1 sampai ke 7 yang ini bisa membatalkan sholat ketika dibaca. Dan ini mari kita perbaiki. Yang pertama adalah mungkin langsung di kalimat yang pertama, ayat pertama, yaitu ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tidak menggunakan syiddah. Ya, misalkan contoh bismillahirrahmanirrahim, maka ini tidak sah. Kemudian alhamdulillah, alhamdu itu salah karena harusnya dengan ha kecil. Kalau bahasa kita ha kecil ya. Alhamdulillah, kemudian rabbil alamin, bukan rabbil alamin. Karena kalau rabbil alamin maka dia tidak ada tasydidnya, ini pun salah. Kemudian ar-rahmanir-rahim sama dengan yang tadi ayat pertama. Maliki yaumiddin, ya, yaumiddin. Demikian ini harus ada syiddahnya, bukan maliki yaumiddin. Ini salah. Kemudian iyyaka bukan iyyaka. Ya, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah ya, karena salah tidak menggunakan huruf ain dan salah tidak ada tasydidnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini salah, terbalik ya. Harusnya ihdinas ya si. Walaupun secara makna sirat dengan menggunakan sirat dengan sirat itu sama. Ya, sehingga memang bahkan beberapa qiraah pun membolehkan, tapi karena disiplin kita dengan mushaf kita menggunakan shad saja, yaitu dengan si ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina ya an'amta bukan an'amta alaihim ya ghairil bukan tapi ghairil ya maghdubi bukan maghdubi karena huruf gha bukan qalqalah. Maghdubi alaihim ini salah ya, waladdallin, apalagi dalin ya,
waladdallin. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah kita sampaikan dari ta'awud sampai ayat yang ke-7. Ya, semoga bisa kita praktekkan setiap hari. Dan yang perlu ada pembelajaran, karena memang ini adalah berkaitan dengan rongga, ya, makhraj dan juga sifat itu. Maka kita dengan terus latihan insyaallah ta'ala kita akan dimudahkan untuk bisa mengucapkan dengan ucapan yang benar. Barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng-bareng ya dari ta'awud sampai di ayat yang terakhir ya, dengan insyaallah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah wa jazakumullahu khairan katsiran. Sudah mengikuti kajian kita beberapa seri ini, yaitu pembahasan Al-Fatihah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan juga bisa mengoreksi bacaan kita. Karena ketika kita belajar, kita baru tahu kita itu masih ya banyak salahnya. Maka teruslah kita belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut insyaallah taala. Dan kemudian ya sebagaimana diakad di awal ya, insyaallah kita akan memberikan ya sanad Al-Fatihah insyaallah dengan sanad yang ali atau sanad yang tertinggi bagi siapa yang berhak. Maka mungkin nanti kita akan tes ya setelah ini insyaallah taala, gimana berdebar-debar insyaallah taala, baru nanti akan diberikan ya sanadnya, apakah dia layak mendapatkan sanad ataukah tidak. Ya, nanti kita akan tes insyaallah taala. Dan jadi artinya kalau memang tidak mendapatkan sanad ya mungkin karena bukan bacanya salah, tapi memang tidak sesuai dengan kriteria yang memang diajarkan oleh guru saya ya, kemudian yang saya ajarkan. Demikian. Tapi insya Allah mudah. Ya silakan bagi ikhwan dan juga akhwat fillah yang di rumah, silakan untuk mengirim ya, kalau ikhwan untuk menggunakan video atau VN voice note ya. Bagus ya pakai video. Kalau akhwat nah jangan pakai video. Kalau akhwat VN saja ya untuk mengirim ya, nanti insya Allah kalau memang kami ingin koreksi, dikoreksi, dan masih terus ada kesempatan untuk memperbaiki, dan mudah-mudahan kita semua nanti lulus dalam prosesi pengambilan sanad ini insyaallah ta'ala. Baik ya. Ajastukum ya, aku memberikan sanad kepada kalian baca Al-Fatihah ini an syaikhi dari guruku ya, dan sesuai dengan standarnya para ahli riwayah ya, ahli hadis ketika meriwayatkan. Qabil tuh dong. Ya, qabil tuh, kami menerimanya gitu. Itu diantara adabnya. Belum tahu. Nah, ketika Syekh itu ngasih sanad, kita mengatakan anak qabil tuh, saya terima. Lambat jadi nggak jadi. Baik ya, nah yang di rumah ya ini sebagai ini aja ya, tradisi, tapi kalau tidak pun tidak masalah ya insyaallah taala. Baik, ajastukum, aku memberikan ijazah kepada kalian sesuai ya, atau ijazah sanad Al-Fatihah ini sesuai dengan standarnya para ahli qiraat yang saya pelajari, yang saya ketahui ilmunya, dan yang saya juga mendapatkan sanad dari mereka, dan sesuai dengan standarisasi didapatkan oleh para guru-guru, para ulama-ulama kita, dan juga ahli riwayat.
Alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Ya mari kita untuk latihan terus di rumah. Nanti silakan yang sudah siap ya ikhwan dan juga akhwat fillah yang di rumah, monggo silakan untuk kirim VN-nya. Baik sekarang langsung atau mungkin besok-besok mau latihan dulu, enggak masalah insyaallah taala. Naam, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.